Di Kabupaten Probolinggo, pesona dan kemegahan air terjun Madakaripura seolah membawa saya ke negeri dongeng. Cuaca panas di Probolinggo emang paling pas buat main air. Nah, hari ini saya bersama Anin mau main ke air terjun Madakaripura. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tempias air yang terbawa angin menerpa tubuh kami berdua, seperti memupus terik matahari hari ini. Untuk menuju air terjun utama, kita harus trekking dulu sejauh kurang lebih 1,5 kilometer ya. Selain itu kita juga harus melewati 5 air terjun kecil ini yang menyerupai hujan. Dan di sini airnya dingin banget. Menjadi salah satu air terjun tertinggi di Indonesia, Madakaripura memiliki deretan tebing yang membentuk relung. Air yang keluar dari celah batuan jatuh terurai seperti tirai. Lingkungan seperti ini juga menjadi rumah bagi berbagai biota. Di sini tuh emang airnya dingin banget dan kita nggak bisa nemuin banyak ikan. Tapi uniknya nih, di sini tuh masih ada banyak kecebong atau anak katak. Nah, ini menandakan kalau alamnya itu masih terjaga banget dan airnya sangat-sangat bersih. Berbagai jenis fauna penghuni Madakaripura mengisyaratkan keseimbangan ekosistem yang masih cukup alami. Wah, akhirnya kita sampai juga ke air terjun Madakaripura. Keren banget ya. Air terjun setinggi 200 meter ini dulunya lebih dikenal dengan nama Lawean atau dalam bahasa Jawa artinya 25. Karena air terjun ini berasal dari 25 aliran air terjun lain yang ada di sekitarnya. Keren banget ya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan melelahkan, Pukau Madakaripura memupus letih kami. Madakaripura merupakan rangkaian kata yang memiliki arti tersendiri. Mada berasal dari nama patih Gajah Mada. Kari artinya tempat peninggalan, sedangkan pura berarti semedi. 3 kata yang cukup mewakili keagungan dan kemurnian suara alam di tempat ini. Sekarang saya dan Anin mau main air terjun. Tapi kalau yang di sana tuh nggak bisa dimainin karena dalam kolamnya itu mencapai 20 meter. Jadi bahaya banget. Nah, kalau yang ini bisa nih. Kita sekalian berrelaksasi. Yuk. Sekarang saatnya kami merasakan pijatan alam Madakaripura. Madakaripura memiliki 2 aliran air terjun. Air terjun kecil ini berasal dari celah bebatuan tebing, sedangkan aliran yang besar berasal dari sungai utama. Saya sekarang ada di atas batu yang tingginya sekitar 3-4 meter, jadi saya mau mencoba loncat. Asik banget! Cliff jump atau lompat dari batu juga menjadi daya tarik lain di Madakaripura. Air terjun. Di sini kayaknya nggak akan bosen karena pemandangannya secantik ini. Madakaripura, sebuah hadiah alam yang tidak hanya menakjubkan, namun memberi cerita baru dalam petualangan saya. Pas banget nih, habis dingin-dingin main air terjun, sekarang kita menghangatkan badan, sekalian juga kita mau bakar ayam. Setelah hampir seharian menyusuri dan menikmati Madakaripura,
Sekarang waktunya kami mengisi perut. Makanan hangat cocok untuk memupus suasana dingin di tempat ini. Cara paling benar untuk menutup petualangan kita hari ini adalah dengan makan makanan yang hangat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dimulai pada masa penjajahan Belanda, Indonesia sudah dikenal sebagai negara penghasil kapuk. Indonesia sebagai salah satu penghasil kapuk terbesar di dunia tentunya memiliki banyak sekali cara untuk memanen buah randunya. Nah, di desa Negoro Rejo ini memiliki salah satu cara tradisional yang masih digunakan sampai sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak populasi pohon randu. Berat banget, Pak. Nah, ini salah satu alat yang digunakan, yaitu adalah tangga dari bambu yang kalau di sini disebutnya itu ondo. Ini benar-benar bambunya itu cuma satu dan nggak ada taman-taman lainnya nih. Selain besar, pohon randu juga tumbuh menjulang. Bantuan satu batang bambu tidak cukup untuk menjangkau buahnya. Ini yang nanti dinaikin lagi ke atas sana, Pak? Ya. Oh, ternyata ini sekalian dipasangin dua tangga. Jadi yang satu ini nanti begitu ada yang udah nyampe atas bakalan dibawa naik lagi untuk bisa sampai puncak pohon ini. Jadi pohonnya sangat tinggi, tingginya kurang lebih 20 meter. Wah. Satu buah ondo hanya bisa meraih buah pada batang bagian bawah. Selain ondo, buah randu yang menggantung dan menyebar mengikuti batang masih harus diraih dengan bantuan alat lain. Oke. Udah ya, ini aman ya. Nah, alat ini adalah alat yang akan digunakan untuk mengambil randu. Dan ini tingginya 10 meter, jadi bisa diambil untuk randu yang jauh sekali. Nah, kalau masyarakat di sini nyebutnya gantar. Oke. Setelah berada di atas pohon, para pemetik buah selanjutnya memanfaatkan gantar untuk menjangkau buah yang berada di ujung batang. Ternyata meskipun kelihatannya sangat simpel menggunakan alat tradisional, tapi prosesnya itu sangat-sangat tidak mudah. Berada di ketinggian sekitar 5 meter dari tanah, saya harus pandai menjaga keseimbangan sambil menggunakan gantar. Kalau udah nyampe di atas sini itu enaknya kita bisa ngelihat di mana aja ini randu-randu yang mau dipanen. Nah, kriterianya itu yang sudah kering. Kalau sudah kering itu isinya udah pasti kapuk. Pohon randu tumbuh dan membesar dengan cepat. Dibanding dengan jenis pohon berkayu keras, bahkan ketinggiannya bisa mencapai 70 meter. Nah, cara panennya ini juga unik nih. Di ujung gantarnya kan bisa dilihat ada kayu yang bentuknya agak malang seperti ini. Nah, caranya itu yang bagian sini itu disangkutkan ke dahannya aja, bukan disangkutkan ke buahnya. Jadi begitu digerak-gerakin sekalian banyak buah yang jatuh. Oh, kejatuhan. Nah, biasanya kalau dalam satu pohon ada lebih dari 2 atau sekitar 3 orang yang panen, itu posisinya harus mencar. Jadi kalau misalnya udah dipanen, buah-buah yang jatuh ini nggak sampai mengenai teman yang lainnya. Buah kapuk yang sudah tua mudah jatuh saat terkena guncangan. Karena itu, para pemetik di sini berada pada posisi saling berjauhan dan tidak sejajar ke atas, agar tidak tertimpa buah yang jatuh. Jadi di sini buat menantang adrenalin nggak perlu ekstrim sport. Panen buah randu aja udah ngeri banget nih. Deg-degan banget ya, Pak? Banyak bikin jantungan itu. Meski belum semua buah bisa dipetik, namun hasil panen kami kali ini sudah cukup banyak. Semua ini tentu tidak akan bisa diperoleh
jika para pemetik di sini tidak didukung dengan alat bantu yang mereka ciptakan sendiri. Oke, panennya udah cukup banyak. Sekarang kita turun buat ngambilin yang udah jatuh-jatuh. Pandangan dari atas ke bawah sangat berbeda dengan naik. Saat meniti ondo untuk turun, mata terasa lebih sulit menentukan titik pijak. Bapak turunnya santai banget, Pak. Saya deg-degan. Ngeri. Yeay. Jangkauan dahan pohon randu yang lurus menyamping cukup luas mengelilingi batang utama, sehingga buahnya yang jatuh menyebar kemana-mana. Ini karena pohonnya sangat besar, jadi buah randunya itu jatuhnya menyebar. Panjang buah randu memiliki ukuran sekitar 20 hingga 30 cm. Buah yang masih muda, teksturnya masih cukup padat. Sementara, buah yang sudah pecah akan mengeluarkan kapuk dan lebih ringan. Mas, ini yang dikumpulin kan yang udah kering-kering kayak gini. Kalau yang masih hijau bisa dipakai apa nih di sini? Buat rujak juga bisa ini, Mbak. Bisa dirujak? Ya, Wah, boleh nih. Berarti setelah ini habis mengumpulkan semuanya, kita mau ngerujak ya, Mas ya? Oke, siap. Ayo, semangat, Mas. Buah randu identik dengan kapuk. Namun saat masih muda, buahnya yang berwarna hijau ternyata bisa dijadikan makanan. Nah, buah randu yang masih muda ini mudah banget untuk dibelah dan dibikin menjadi olahan. Kalau di sini namanya rujak loco. Jadi itu dihancurkan dulu dalamnya, kemudian dicampur dengan bumbu rujak yang udah dibikin nih. Nah, kalau udah ditumbuk sampai halus kayak gini baru deh bisa dimakan. Dan cara makannya pun juga unik nih, langsung disendokin pakai kayu yang dipakai buat numbuk tadi. Saya coba ya. Asem ya Pak rasanya? Asem. Seger-seger asem gitu rasanya. Dan katanya biasanya kalau makan buah randu muda ini bisa menambah stamina. Jadi kalau misalnya habis capek-capek kerja kayak ini nih, pas banget nih makan rujak loco. Sungguh seru menikmati rujak loco sehabis melakukan kegiatan panen bersama teman-teman di Desa Negororejo, Probolinggo. Biasanya setelah dipanen, randu yang belum terlalu kering akan dijemur dulu. Dan semakin panas cuaca, maka akan semakin cepat juga proses pengeringannya. Setelah kering, biasanya ada biji-biji yang masih menempel di kapuknya. Nah, ini adalah proses pemisahan menggunakan alat tradisional yang namanya gledek. Ini dia nih biji-biji yang sudah terpisah dari kapuk. Nah, kalau kapuknya udah nggak ada bijinya kayak gini, baru deh bisa dijadikan bantal, guling, dan kasur yang kita gunakan sehari-hari. Ikuti jejak saya, jejak petualang.